Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jihad rahimakumullah, alhamdulillah kita hendaknya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hari ini satu nikmat, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita sama-sama di masjid yang kita cintai ini yang sebentar lagi akan kita laksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita persembahkan pula buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita dapat syafaatnya di yaumil akhir insyaallah. Jamaah rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan bahwa yang akan menyampaikan khutbah Jumat di siang hari ini adalah yang kita hormati Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Hamid Assegaf sudah bersama kita, dan sebelum beliau naik mimbar, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Pertama-tama, seperti biasa, rutin kami menyampaikan perkembangan keuangan pembangunan Rumah Tahfiz Nurul Jihad periode 6 Juli sampai dengan 13 Juli. Saldo per 6 Juli yang lalu sebesar 18.208.000 rupiah. Kemudian rutin infak dari Ananda Halal dan Tilal 50.000. Kemudian infak yang diperuntukkan infak oleh Haji Bisman yang diperuntukkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta Haji Kecak dan Haja Rosi sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kupon Jumat melalui BSI sebesar 240.000 rupiah, sehingga saldo per 13 Juli sebesar 623.498.700 rupiah. Di sisi lain, saldo harian kita dari saldo per 24 Juni yang lalu sebesar 102 juta. Kemudian beberapa penyelesaian pembayaran upah tukang dan pembelian material dan lain-lainnya, saldo saat ini tersisa 43.572.500. Ini saldo harian yang dipakai operasional sehari-harinya. Ya, jadi uang kita di bank tidak terganggu karena inilah yang dipakai sehari-hari. Kemudian pengurus dan panitia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Rusli Malik atas sumbangan BBM solar untuk menunjang operasional Rumah Tahfiz kurang lebih 200 liter. Terima kasih Haji Rusli, sahabat saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diikuti oleh jemaah yang lain. Terakhir sekali saya sampaikan bahwa laporan keuangan operasional masjid kita yang sumber dananya berasal dari celengan yang beredar, saldo kas yang lalu sebesar 26.148.000 rupiah. Kemudian isi kota amal Jumat yang lalu sebesar 2.188.000 rupiah. Kemudian donasi bulanan dari Bapak Profesor Dr. Haji Ramli sebesar 1 juta rupiah. Sementara pengeluaran rutin kita hanya untuk kegiatan Jumat sebesar 900.000 rupiah, sehingga saldo kas kita saat ini sebesar 28.436.000 rupiah. Jamaah rahmatullah, pemirsa live streaming YouTube dan pendengar radio Gamasi, kami sampaikan bahwa siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat ini dari Masjid Nurul Jihad Kompleks ID Jalan AP Petarani Makassar. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian tak semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح
الحمد لله الحمد لله الذي أرشد عباده المؤمنين بالتوفيق والهداية حتى تكون حياتهم في مرضاته من البداية إلى النهاية. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدفعنا إلى الإقدام لنيل العمل والغاية. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب العز والسيادة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذين صفت نفوسهم واتحدت كلمتهم فكانوا هم الفائزين الغالبين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم ترحمون. كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المشاهدون الكرام رحمكم الله. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, majelis Jumat yang saya muliakan. Pada hari Jumat yang sangat-sangat mubarak ini, saya ingin mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk kita kembali bersama-sama merenungkan dan memperhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut: Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya atau tafsir ayat ini adalah sebagai berikut: dan sesungguhnya kata Tuhan, kami telah memberikan kemuliaan yang paling agung, yang paling besar kepada anak-anak cucu Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami pun telah memberikan kekuatan kepada mereka, kekuatan karena akal fikiran, kekuatan karena ilmu pengetahuan, kekuatan karena teknologi, sehingga mereka kuat dan mampu berjalan di atas daratan Tuhan ini dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga mereka mampu berlayar pada samudra Tuhan yang amat luas ini dari satu pulau ke pulau yang lain. Bahkan mereka mampu terbang di angkasa raya Tuhan dari satu negara ke negara yang lain. Wa razaqnahu minat thayyibat, dan kami pun kata Allah telah memberikan kepada manusia itu rizki at-thayyibat, rizki yang paling baik kualitasnya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami pun kata Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia itu lebih daripada makhluk-makhluk yang aku telah ciptakan. Majelis Jumat yang saya muliakan, manusia kaum muslimin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita semua diturunkan ke atas permukaan bumi Tuhan ini bukan sekedar kita datang hidup untuk makan dan minum, bukan sekedar agar supaya kita semua dan mampu berjalan dari utara ke selatan, dari barat ke timur untuk mencari kesenangan hidup di dunia ini. Tetapi adapun hakikat penciptaan manusia di dalam Al-Quran hanyalah satu, yaitu untuk beribadah, untuk menyembah. Masompallahu rifamallahu subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan
Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Innani ana Allah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang pantas disembah, digagap maka disompah, illa ana, kecuali aku. Fa'budani, wahai sekalian hamba-hambaku, apakah kamu tahu mengapa saya menciptakan kamu semua? Fa'budani, hanya satu tujuan aku, kata Allah, saya mau disembah, irka disumpah. Fa'budani, semua diingat siang dan malam. Fa'budani, semua diperhatikan siang dan malam. Fa'budani, saya mengikuti semua perintah-perintahku dan jauhi semua larangan-laranganku. Wa aqimis sholata li dzikri, sedangkan kendaraan atau media yang paling baik kamu gunakan untuk mengingat kepadaku. Atutui sempajamu, jaga salat kamu semua, karena salat itu adalah media yang paling baik kamu gunakan untuk mengingat dan memperhatikan kepadaku. Majelis Jumat yang saya muliakan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan berbakti atau beribadah itu? Yang dimaksud dengan berbakti atau beribadah itu ialah bahwa kita memanfaatkan, bahwa kita menggunakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kepada jalan yang benar, kepada jalan yang baik, kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertian ibadah secara umum. Jadi yang dimaksud dengan beribadah itu bukan hanya kita berpuasa pada bulan Ramadan, bukan hanya mengeluarkan zakat, bukan hanya melaksanakan ibadah haji, bukan hanya melaksanakan salat 5 waktu yang disebut dengan beribadah. Karena salat waktu yang kita kerjakan sehari semalam ini, kalau kita kumpulkan waktunya paling memakan waktu 1 jam lamanya sehari semalam. Sedangkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, semuanya berjumlah 24 jam sehari semalam. Jadi kalau hanya salat yang disebut dengan ibadah, kemana perginya, kemana tercecer umur kita yang 2/3 jam itu, kalau hanya salat yang disebut dengan ibadah. Padahal bukankah tadi Allah ternegaskan bahwa tidak bisa menghidupkan kamu kecuali semua umurmu itu kamu harus gunakan untuk beribadah. Majelis Jumat yang saya muliakan, segala gerak dan langkah, semua aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang didasari dengan dasar niat yang baik, yang didasari dengan dasar i'tiqad yang baik, semuanya itu adalah ibadah. Pagi sekali kaum muslimin, kita meninggalkan rumah masing-masing menuju tempat pekerjaan. Apakah kita sebagai seorang pegawai sebuah kantor, seorang pedagang di pasar, seorang petani di ladang, seorang nelayan di laut, dengan maksud untuk mencari nafkah buat anak dan istri kita di rumah, dengan dasar niat yang baik, dengan dasar i'tiqad yang baik, semuanya itu adalah ibadah. Kita memberikan uang belanja kepada istri rumah adalah ibadah. Kita mengantar anak-anak ke sekolah, menjemput anak dari sekolah dengan dasar yang baik, semuanya itu adalah ibadah. Kita mengucapkan ucapan-ucapan yang manis kepada orang lain juga adalah ibadah. Oleh sebab itu, tepat sekali ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Maka sebaik-baik manusia, kata Nabi, siapa di antara kalian yang berikan umur yang panjang oleh Allah, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan juga baik amal-amal perbuatannya. Ini adalah khairun nas, manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik, kata Nabi, siapa di antara kalian berikan umur yang panjang dan bisa bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat kepada negara, bermanfaat kepada bangsa, bermanfaat kepada agama, bermanfaat mengurus masjid ini adalah khairun nas, manusia yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Majelis Jumat yang saya muliakan, oleh sebab itu adalah sangat-sangat keliru jika ada orang berkata bahawa agama itu tidak boleh dibawa keluar dari masjid ini. Adalah sangat-sangat keliru jika ada orang berkata bahawa agama itu tidak boleh dibawa ke dalam kantor, agama tidak boleh dibawa ke dalam ketatanegaraan dan pemerintahan kita. Tetapi menurut ajaran Islam, kemana saja kita pergi, kemana saja kita berada, kata Nabi, agama itu harus dibawa. Ke kantor sebagai seorang pegawai, agama harus dibawa. Ke pasar sebagai seorang pedagang, agama harus dibawa. Ke ladang sebagai seorang petani, agama harus dibawa. Ke udara sebagai seorang pilot pun, agama itu harus dibawa. Bahkan di dalam ajaran Islam dikatakan, masuk saja ke dalam toilet, agama itu pun, kata Nabi, harus dibawa. Berhubungan dengan istri pun di rumah, kata Nabi, agama itu pun harus dibawa. Majelis Jumat yang saya muliakan, di dalam mengarungi samudera hidup kita ini, kita harus memegang dua tali kendali. Tali kendali yang pertama yaitu tali kendali menghubungkan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah tadi. Tali kendali yang kedua yaitu tali kendali menghubungkan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain melalui hubungan silaturahim, melalui hubungan cinta dan kasih sayang, tanpa milah siapa dia, tanpa memperhatikan sukunya, warna kulitnya, bangsanya, tanpa memperhatikan agamanya sekalipun. Mari kaum muslimin kita selalu memperbaiki hubungan silaturahim kepada mereka semua, karena kita umat pembawa rahmatan lil alamin. Kita adalah umat penebar benih-benih cinta kepada seluruh alam ini. Inilah ajaran yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Majelis Jumat yang saya muliakan, sebagai akhir khutbah, marilah kita semua selalu berusaha untuk selalu membersihkan dan mensucikan kalbu, hati kita semua ini. Kenapa hati ini perlu selalu bersihkan dan sucikan? Karena hati ini adalah merupakan sumber atau sentral keluarnya nawaitu yang baik, maupun sumber atau sentral keluarnya nawaitu yang buruk. Hati yang bersih dan suci, kata Nabi, sebentar pasti dia akan menciptakan niat-niat yang baik, niat yang baik. Ujung-ujungnya juga adalah perbuatan yang baik pula. Tetapi nakko macam refai atiyah, kalau hati ini kotor, kalau hati ini gelap, maka sebentar, kata Nabi, pasti dia akan menciptakan niat-niat yang buruk, niat-niat yang buruk. Ujung-ujungnya juga adalah perbuatan-perbuatan yang buruk pula. Oleh sebab itu, tugas pokok kita semua, marilah kaum muslimin kita selalu berusaha untuk selalu membersihkan dan mensucikan kalbu, hati kita semua ini. Dan resepnya di dalam Al-Quran adalah satu. Ala bidzikrillah tasma'innul qulub. Hanya dengan media zikir, hanya dengan pendekatan diri yang baik kepada Allah, insya Allah pasti kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya aku, kata Tuhan, tak akan pernah memperhatikan kepada bentuk-bentuk tubuh kamu semua, wala ila suwarikum, dan aku pun, kata Allah, tak akan pernah memperhatikan kepada status kamu semua. Apakah kamu orang kaya? Apakah kamu orang miskin? Apakah kamu seorang pejabat? Apakah kamu orang biasa? Apakah kamu orang berilmu? Apakah kamu bukan orang berilmu? Aku, kata Allah, tak akan pernah memperhatikan status demikian itu. Walakin, tapi ingatlah, yanzuru ila qulubikum. Aku, kata Allah, akan selalu memperhatikan getaran
getaran hati kamu semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi allafa bil islami baina qulubil mu'minin wa awjaba al ittihada wa harrama at-tafarruqa fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man hadahu ila siratil mustaqim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhina nahaddabat nufusuhum wa sahadat qulubuhum fakanu asyadatal mansurin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ghafir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهرها وما بطن من بلادنا الإندونيسية خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إني نسألك سلامة في الدين وسلامة في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون.